Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di depan kita ada motor Fiction ya di sini. Sini motor mesin sudah seperti ini ya, sudah saya bongkar. Nanti kita akan perjelas ya apa permasalahannya sehingga motor ini saya bongkar ya di sini. Karena motor ini mati ya. Mati dan hilang kompresi ya, di sini hilang kompresi, tidak ada kompresi sedikit pun. Karena persyaratan motor agar bisa hidup itu cuma butuh 3 unsur ya, pengapian, BBM, dan kompresi ya. Ketika salah satu ada yang hilang maka motor tidak akan bisa hidup ya, walaupun lemah juga tidak akan bisa hidup. Oh, mohon Pak. Oke, jadi kita akan saya bongkar ya apa permasalahannya sehingga motor ini saya bongkar di sini mesinnya ya, karena datangnya motor malam-malam. Saya inapkan dulu semalam, orangnya sudah pulang ya ke daerah Bandung. Oke, jadi motor ini semalam datang di step ya, lalu dibawa ke bengkel saya dan saya selah ringan ya, selahannya engkolannya ringan, tidak ada kompresi, dan saya buka juga untuk di bagian businya saya tutup pakai tangan, masih tidak ada perlawanan ya, atau tidak ada kompresi, jadi loss. Dan permasalahan dari mana itu untuk di bagian dari head ya, di sini permasalahannya dari sini, dari sebuah klep. Karena mohon maaf ya, saya juga tidak menjelekan, namun di sini ada di sini ada pengakuan dari si pemilik ya. Motor ini baru 1 minggu dibongkar mesinnya ya, karena klepnya bengkok. Si pemilik bilang semalam ya, lalu dibawa ke sini dan suruh dibongkar karena katanya motor ini pernah dibongkar dan diperbaiki untuk di bagian klepnya karena bengkok ya, kata si pemilik. Dan setelah saya bongkar di sini untuk di bagian klep bagian in, di sini perhatikan, saya baru bongkar tutup ini saya bongkar. Di sini setelannya jauh banget ya untuk bagian in. Saya curiga ke bagian batang klep yang bengkok dan saya bongkar. Sini. Nah, perhatikan di sini. Dia membuka ya. Ini membuka, namun yang lain di sini menutup ya, yang bagian X. Dia membuka dan terlihat di sini ada benturan payung klep ke bagian piston ya. Oke, ini penyebabnya dari mana? Salah satunya itu di bagian kamrat ya, atau rantai keteng. Bisa rantai ketengnya yang kendor, bisa juga bagian sintriknya ya, atau bagian otomatis keteng yang di sini, yang di boring di sini, dia longgar ya, atau dia sudah rusak. Jadi dia ketika motor hidup dia malah tidak bisa menahan untuk di bagian rantai keteng ya. Jadi dia naik lagi ke atas, sehingga untuk bagian top dia loncat ya, karena topnya loncat 2 jari tadi, 2 mata ya, saya perhatikan. Jadi tidak keburu menutup untuk di bagian klep, sehingga klep terbabuk ya, atau terseluduk oleh bagian piston. Dan di sini pistonnya perhatikan, ini piston yang sudah kena ya, untuk kena di bagian klep. Saya cek ternyata untuk di bagian ini, untuk di bagian rantai keteng dia sudah molor ya, atau sudah kendor, tidak terlalu kendor. Namun untuk di bagian setelan tensioner, sintrik dia masih oke ya. Jadi permasalahannya bukan dari sintrik, melainkan dari bagian rantai keteng ya di sini. Karena di sini motor baru 1 minggu ya, baru 1 minggu dibongkar mesinnya. Dan saya lihat juga di sini lem-lemannya ya, masih baru di sini. Ini lem-lemannya masih baru, menggunakan lem putih ya, atau tribon. Nanti kita akan bongkar untuk di bagian klepnya. Kita bongkar bagian klepnya, kita ganti ya, klep bagian in. Dan untuk rantai keteng di sini, karena penjelasan si mekanik, dia sudah lumayan habis duit katanya kemarin. Jadi
akan saya akalin, namun dengan catatan aman ya, insya Allah dengan catatan aman. Bagaimana nanti akan saya tambahkan ya, akan saya tambahkan mur untuk di bagian setelan ketangnya di sini, setelan sintriknya akan saya tambahkan mur ya, sehingga dia akan lebih ke bawah. Untuk penekanan dia akan lebih tekan ya ke bawah ya untuk di bagian sintriknya di sini. Kita bongkar dulu, nanti kita las bareng-bareng ya untuk di bagian setelan sintriknya. Kita bongkar dulu. Oke, akan saya jelaskan dulu ya untuk di bagian sintriknya di sini. Ini untuk bagian sintriknya akan saya coba jelaskan ya, karena di sini masih bagus. Nah, ini kita putar ke kanan ya, ke arah kanan. Nah, di sini tarikannya masih oke ya tuh. Nah, ini mengunci dia. Ketika kita putar ke bagian kiri dia akan loncat ya. Dan ini tekanannya masih kuat, jadi tidak rusak. Namun di sini akan saya sedikit tambahkan ya, mur di sini akan lebih menekan ke bagian bawah biar si rantai ketang dia lebih kencang ya sedikit. Oke, nanti kita bongkar dulu untuk di bagian klepnya, lalu kita carikan ya klepnya. Kita carikan. Oke, perhatikan. Dia melengkung ya, dia melengkung. Karena terpukul oleh bagian piston ya. Dan untuk ini aman ya, kita cuman butuh penyekiran saja nanti. Oke, kita untuk bagian seher sudah saya ganti ya, karena tadi saya cek untuk di bagian ringnya. Memang di situ ringnya lumayan agak sedikit ada kerenggangan ya. Namun tidak saya ganti untuk di bagian piston, dan ringnya masih menggunakan bawahan ya di sini. Karena budget yang berbicara ya, atau uang yang berbicara, jadi kita sesuaikan dengan budget si pemilik ya. Dan packing boring sudah saya pasang ya, karena rusak packingnya. Packing boringnya rusak. Lalu saya pasang untuk di bagian, tambahkan untuk di bagian Bosch knob ya, Bosch center, Bosch penyenter untuk di bagian boring ke rengkes, karena dia cuma ada satu ya. Jadi kalau ada satu kita wajib ya untuk memasangnya kembali. Kita carikan, karena itu sangat berbahaya ya. Jadi nanti piston tidak akan center ya. Oke, akan saya di sini mau cari dulu untuk di bagian klep ya, untuk di bagian payung klep nanti kita sekur, lalu kita ganti untuk di bagian sealnya juga ya sekaligus. Oke, saya cari dulu karena di bengkel saya nggak ada. Oke, untuk klep sudah saya pasang ya, sudah saya sekir juga, sudah saya ganti untuk seal klepnya. Dan di sini ada kejanggalan ya, karena si pemilik bilang motornya berisik juga. Dan setelah kita cek ya, tadi belum saya buka, setelah saya buka di sini untuk di nanti ya, untuk di bagian noken as sini, perhatikan sini ketika mesin sudah agak panas di sini bakalan berisik ya. Tadi belum saya cek, setelah saya cek buat seperti ini ya kejadiannya. Ini akan saya bubut ya, akan saya bubut, bawa ke tukang bubut. Kita sedikit tambahkan daging, lalu kita bubut ya. Dan ini akan kita las juga ya. Ini yang permasalahan yang pertama ini
penyebabnya motor ini klepnya patah ya. Kalau nekan as itu berisik ya. Dan kita akan las dulu ini. Kita las pakai mur ya. Kita las pakai mur. Satu aja, satu mur aja cukup ya. Oke. Coba. Oke, ini setelah kita lakukan pengelasan ya, seperti ini. Ini cukup ya, biar lebih menekan ke bagian rantai keteng. Oke, sekarang kita akan bubut ini dulu ya. Jadi sebelum dipasang kita bubut dulu ini. Karena di sini kena ya, kita bawa dulu ke tukang bubut karena saya tidak punya bubutan. Saya bawa dulu ke tukang bubut ya. Oke, ini sudah saya las ya. Ini kemarin habis ya. Sudah saya bawa ke tukang bubut, lalu dipopok ya, dipopok ulang dan dibubut kembali. Sekarang sudah murni lagi ya di sini. Terus, kalau ini masih bagus ya, tidak ada kerusakan di sini. Ini yang kemarin habis. Sekarang sudah bagus, tinggal kita pasang ya. Tinggal kita pasang di head.
Oke, semua sudah terpasang ya. Tinggal kita hidupkan nanti. Kita pasang dulu ini. Oke, tinggal kita pasang busi ya. Knalpot semua sudah terpasang, tangki sudah terpasang. Tinggal kita sebelum kita pemasangan busi, kita cek dulu untuk di bagian kompresinya ya, karena motor ini kan kemarin tidak ada kompresi. Kita coba cek dulu. Oke, kompresinya ada ya, mantep ya. Tinggal kita pasang ininya, businya. Businya masih bagus ya, jadi kita pasang kembali yang bekasnya. Oke, seperti biasa kita kontak 3 kali ya sampai ini bersuara, sampai full pump bersuara. Oke, ada, kita matikan. Kita kontak lagi. Matikan lagi. Kontak lagi. Matikan lagi. Kita coba hidupkan ya. Karena ini tidak bisa di double starter ya. Kita selah. Oke. Oke, motornya sudah hidup ya di sini. Dan di sini masih ada suara keteng ya. Suara keteng karena ketengnya tidak diganti. Saya di sini hanya menambahkan mur ya di bagian sintriknya. Yang penting motor ini hidup ya. Oke, tinggal kita nanti pemasangan untuk di bagian body. Semoga bermanfaat buat para pemula yang baru bergabung di Baut Channel. Bisa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan apabila ada video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.